Kembali lagi, ini logikanya simpel. Tadi saya sudah sebutkan, semua yang diciptakan manusia itu tujuannya untuk membantu hidup manusia gitu, bukan nyusahin. Benar nggak? Ya. Kalau misalnya ada bikin baju kagak ada lubangnya, itu kan nyusahin. Ini kan gimana masukinnya gitu, makanya buat apa juga dibikin. Coba deh, dari yang namanya benang yang paling kecil, benang, jarum, semuanya dibikin, diciptakan manusia, didesain sama manusia untuk menambah kualitas hidup manusia. Nah sekarang rame-rame di Jakarta mau dibikin MRT, supaya kenapa? Supaya enak hidupnya, nggak susah lagi kayak di Korea sini. Jadi sangat mungkin kan Allah menciptakan manusia padahal untuk melayani Allah gitu, maksudnya untuk menyembah, untuk beribadah pada Allah saja. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada Al-Quran, bisa sama-sama dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi ini kita kajian ya, rujukannya jelas Al-Quran gitu. Kitab yang gak pernah berubah setitik komanya itu dari pertama turun sampai sekarang. Coba ada yang bawa terjemahan nggak? Bisa dibantu dibaca. Jadi kita ngaji, namanya kita ngaji, kita baca Quran bareng-bareng, kita melihat artinya. Di dalam ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, seluruh hidup manusia itu untuk ibadah, karena kita sudah meyakini petunjuk yang akan membawa keselamatan bagi kita untuk hidup di dunia dan akhirat di dalam Islam, maka kita jadi muslim. Dan Allah memerintahkan jadi muslim yang benar dong, totalitas, jangan jadi setengah-setengah. Kalau diajak ke minum-minum, tinggalin dulu deh baju muslimnya gitu, minum dulu memakan obat. Jangan begitu. Ini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Kaffah itu totalitas gitu, dalam segala aspek kehidupan dari A sampai Z gitu ya. Kita harus bertindak, berpikir sebagai seorang muslim. Contohnya apa? Misalnya Rasulullah mengajarkan kalau makan pakai apa? Pakai tangan mana? Kanan. Jadi itu salah satunya. Apakah mesti kita harus pakai sorban kemana-mana gitu? Mesti pakai jubah kemana-mana? Enggak juga gitu. Karena ada tuntunannya. Ada yang sunnah, ada yang wajib, gitu. Ada yang makruh, ada yang harus ditinggalkan. Nah, jadi profesional, ini namanya profesional. Kita nggak hanya profesional dalam kerja. Kalau kita kerja profesional kan, diatur masuknya jam 9, pulangnya jam 9 lagi, 12 jam datang gitu ya. Diatur jam makan jam 12 sampai jam 1. Kita mengikuti peraturan, itu namanya profesional gitu. Kita mengikuti arahan Sajam Nim, itu namanya profesional. Jadi nggak datangnya jam 10, makannya sesukanya. Aku lapar nih, makan dulu deh. Sajam Nim tolong gantiin. Gak bisa malah gantiin apanya gitu. Dan oleh karena itu, ibadah ini, aktivitas ini menjadi orbit satu-satunya dalam hidup. Nah ini yang jadi akhirnya kita bisa memahami ya dalam doa kita, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ibadah itu apa sih? Apa zikir aja, apa sholat aja, apa puasa aja? Nah itu ada yang namanya ibadah ritual. Ritual itu artinya
tata caranya itu sudah ditetapkan, tempatnya itu sudah ditetapkan, waktunya itu sudah ditetapkan. Contoh sholat zuhur, ya waktunya waktu zuhur gitu, jangan waktunya waktu subuh. Nah itu namanya bukan ibadah namanya. Haji tempatnya di Mekah, gitu udah ditetapkan di Mekah. Jangan hajinya pengen ke Hollywood aja deh, sekalian jalan-jalan. Mungkin di sana ada gitu, makanya replikanya. Jangan bikin sendiri. Ini jadi ritual itu gitu ya. Nah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat ibadah ritual fleksibel banget. Dalam segala kondisi pasti bisa. Karena apa? Karena Dia yang nyiptain manusia. Ya, jadi kalau dikasih beban pasti bisa. Kayaknya seperti contohnya nih laptop. Laptop itu dikasih tegangan yang kalau menghasilkan panas bisa tahan lama gitu. Udah didesain seperti itu. Kalau enggak dia panas terus gitu sampai akhirnya meledak. Nah, sama kalau misalnya Allah mengasih ibadah ritual yang di luar kemampuan manusia, pada jumplang semuanya jadi nggak kerja gitu. Misalnya contoh ini kan apalagi bulan Rajab sekarang tahu ya kisah Isra Mi'raj ya, bagaimana Rasulullah diperintahkan sholat itu jadi 5 kali sehari, dari awalnya 50 gitu ya, bolak-balik. Sholat aja itu fleksibel. Kalau misalnya lagi sakit boleh duduk, boleh tiduran. Kalau nggak ada wudu, kalau nggak ada air bisa tayamum, gitu kan. Kalau nggak tahu kiblat, bahkan nggak tahu kiblat kita boleh ngadep kemana aja, asal beneran nggak tahu, gitu. Jangan, aduh nih kamar bentuknya begini nih, agak enak sholatnya miring-miring gini, jangan begitu, gitu. Nah jadi segala sesuatu ibadah ritual itu Allah ciptakan, Allah desain, Allah bikin sistemnya itu yang memudahkan manusia. Kalau manusia nggak mau, nah itu salahnya sendiri, gitu. Jadi kita nanti balik lagi ke dalam hati kita, apa benar kita nggak sempat, padahal kayak kita dalam musafir aja diperbolehkan jamak. Jangan sampai jalan-jalan keasikan, udahlah ya Allah ampuni, ini lagi seneng nih, lagi asik jalan-jalan, mati aja dulu sholatnya. Nggak bisa begitu ya. Ini kembali lagi kalau kita meyakini Islam ini ajaran yang diturunkan oleh pencipta, yang menciptakan bumi, yang menciptakan diri kita gitu, yang mengatur kita gitu, menciptakan bagaimana jantung kita berdetak segala macam. Pasti yang diciptakan itu kembali lagi akan baik, benar nggak? Benar ya? Nah, yang kedua adalah mencakup seluruh hukum agama. Jadi secara singkat pelaksanaan hukum agama itu bisa dibagi 3. Ada yang wajib. Kalau wajib jangan sebisa mungkin harus dikerjakan, dianjurkan, gitu ya. Ini sebenarnya sunnah itu recommended gitu, rekomendasi. Kayak kita misalnya, wah kamu mau ke Korea gitu, sebisa mungkin ke Seoul Tower, itu bagus banget tempat. Misalnya teman ngomong kayak gitu, ini artinya kalau misalnya pulang dari Korea nggak sempat misalnya, wah rugi banget kan. Nah sunnah itu kayak gitu. Kalau kita bisa dan kita nggak ngerjain gitu ya, nggak apa-apa gitu, tapi bakalan rugi gitu. Kayak misalnya ngajakin kondangan, wah lu datang cuma ngasih amplopnya doang, kagak makan, rugi banget. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang sunnah itu juga bermanfaat buat kita gitu, penting. Dan mubah, nah mubah ini harus hati-hati, harus balance. Mubah ini segala sesuatu yang kalau dikerjakan tidak berdosa dan tidak, kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa. Tapi dalam Islam segala sesuatu yang diniatkan untuk ibadah itu bisa mendapatkan pahala. Nah misalnya mubah ini minum air gitu ya, hukum asalnya minum air itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita habis jalan ke masjid niat datang sholat minum air, itu insya Allah minum airnya kita itu ibadah gitu. Asal masih satu niat gitu. Dan mubah itu juga bisa jadi musibah kalau misalnya berlebihan. Ya contohnya minum air tadi, minum air $5 juga mabok. Gitu. Ini udah di yang kedua. Jadi ibadah itu adalah tasmilul hayatul yang mencakup seluruh hidup. Ini harus diperhatikan. Ibadah itu adalah ritual. Tapi tadi yang saya sebutkan, jadi sebenarnya seluruh aspek hidup
itu juga bisa bernilai ibadah. Dari kita tidur sampai tidur lagi, makanya Allah bilang tidaklah diciptakan jika manusia itu untuk beribadah. Jadi bukan maksudnya buat sholat aja, enggak, tapi bagaimana kerja kita itu bisa bernilai ibadah. Bahkan bagaimana kita membela istri aja bisa bernilai ibadah. Yang masuk ujang ada berapa orang? Banyak Banyak ya. Iya. Misalnya kan musim panas ini godaannya bilang jalik kan. Bayangan. Oh itu kalau misalnya Korea juga. nggak di Korea aja, itu kayak di negara yang nggak kenal agama pasti ada yang dilepas gitu, nggak yang atas yang bawah. Nah itu kalau misalnya kita lihat nggak sengaja, 30% bujang ini semua. itu nggak apa-apa gitu, itu boleh lah. Jadi namanya juga nggak sengaja gitu. Tapi kalau misalnya udah ngeliat, astagfirullah, balik lagi gitu. Yang kedua itu jadi dosa. Nah itu kalau pandangan yang sama kita tatapkan ke istri kita, itu pahala gitu, nggak dosa. Asik nggak? Nikah aja yang asik jadi ibadah. Coba agama macam apa? Coba kalau misalnya yang lain bahkan nggak boleh, kayak agama Buddha harus tinggal di gunung segala macam, nggak boleh kawin, pendeta nggak boleh kawin. Itu kan nggak ngerti kan? Masa agama nggak ngerti kemauan manusia? Karena ada yang namanya al-amalu goriziyah, amal-amal insting. Ini maaf ya, saya bukan mau ngomongin diri saya tentang namanya sama, nanti dibilang pakai nama amal. Jadi segala sesuatu yang Allah buat, Allah tetapkan itu sesuai fitrahnya manusia, sesuai nalurinya manusia. Bahkan menikah disebut separuh agama dan harus diperhatikan secara serius. Ini tuntunannya nggak main-main gitu. Rasulullah itu memberikan tuntunan, kamu itu kalau milih kriterianya itu paling nggak 4, ada itu kriteria. Bahkan ya dalam surat An-Nur Allah itu menjamin barang siapa yang mau menikah tapi takut miskin, itu Allah yang akan menjamin, bukan saya ngomong, itu Allah. Coba bisa dibuka di surat An-Nur ayat 35. Jadi kalau misalnya kita niat kita nikah buat ibadah berarti buat Allah kan, bukan buat kita aja gitu kan. Kenapa? Biar ibadahnya tenang gitu, biar mata nggak kemana-mana ya. Gaji bareng kan enak. Karena kalau misalnya orang yang baik ketemu orang yang baik, nikah sama orang yang baik, insya Allah keluarganya baik, anaknya baik. Kalau semua orang kayak begini, masyarakatnya baik, negaranya baik, benar nggak? Ya. Makanya diatur gitu. Sama Islam itu diatur, diseriusin. Bahkan dalam era Umar bin Khattab atau dalam era Khalifahan Umar bin Khattab awal mulanya sampai Umar bin Abdul Aziz, pemuda yang nggak mampu nikah itu dikasih modal, karena itu jadi tanggungan negara gitu. Karena bahaya kan, bujangan yang kagak jelas, bujang laput nyari. Dulu teman saya pernah udah mau maaf kalau ada yang kesini. Tapi benar juga, ada teman saya, kita satu geng lah istilahnya, ada yang nikah itu paling telat gitu, diantara kita semua paling telat, cuma 30. Ditanyain sama teman saya, ya Allah, lo nikah baru 30 tahun itu nahannya itu gimana gitu. Mohon maaf ya, tapi emang benar gitu. Nah itu dari yang pribadi, kalau pribadinya baik itu bisa jadi masyarakat untuk amal-amal sosial, menjadi tonggak dakwah syariah seperti Allah yang sampaikan di surat 106 ayat 3 dan 4. Surat 106, 3 dan 4 itu surat Al-Quraisy.
Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi Allah di sini artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah ini kenapa disebut seperti ini? Karena biasanya manusia itu akan taat kepada siapa yang dapat memenuhi kedua keperluan di atas. Nah kembali lagi ini mengingatkan bahwa kalau misalnya Allah menciptakan sesuatu, itu Allah juga yang ngurus. Berarti nih mas-mas nih mau punya anak, niat nih pengen punya anak, itu bukannya bablasan gitu kan. Niat punya anak pasti dipikirin kan, lahirnya nanti gimana, sekolahnya gimana, bener kan? Jangan kan punya anak, mau punya peliharaan aja. Aku mau punya ayam, mau melihara ayam, tiap pagi dilihatin udah dikasih makan belum, bener nggak? Punya peliharaan ikan mas, nah kita jadi jangan takut. Saya kasih, saya punya waktu cuma sedikit, tapi ini penting. Kita tuh paling takut sama rezeki. Kalau misalnya kita percaya lagi-lagi ya, kita percaya di Al-Quran, Allah tuh menciptakan segala sesuatu pasang-pasangan ya. Ada siang, ada langit, ada api, ada air, ada wanita, ada ada muda, ada tua. Nah itu kalau di Al-Quran juga ada. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya. Allah yang menciptakan, memberikan apa? Ada kaya dan ada. Tapi kalau di Al-Quran nggak ada miskin. Allah menciptakan apa? Memberikan kekayaan dan kecukupan. Gak ada yang dimiskinkan sama Allah. Kalau nggak percaya cari ayat-ayat yang ada kata kemiskinan, itu semuanya cuma ada 3 ayat, dan itu 3-tiganya menceritakan bahwa setan menakut-nakuti manusia akan kemiskinan. Itu 3-tiganya. Kata miskin yang ada di Al-Quran cuma ada di 3 ayat itu, dan itu semuanya. Kita itu semua ya udah diberikan rezeki yang cukup, tapi kita harus ikhtiar. Ada hadis, burung keluar dari kandang kembali pasti dalam perut kenyang. Tapi kalau nggak keluar, ya nggak dapat apa-apa. Sama kita juga. Yang penting kita usaha, dan usaha itu juga dinilai ibadah. Kalau misalnya kita miskin kan, sholat aja susah, punya kain sarung, benar nggak? Tapi jangan nanti hidup kita, makanya kalau bisa hidup kita itu orientasinya beda, hasilnya juga beda gitu. Ketenangan yang dapat juga beda. Gimana bisa tenang kalau misalnya rumah cicilan belum kelar tiba-tiba udah dipecat sama sajamnya, benar nggak? Tapi kalau kita mikir gini, ya Allah saya nyiptain rumah ini supaya tempat berteduh istri saya gitu, keluarga saya, supaya mereka tidak meminta-minta, supaya mereka itu bisa tenang beribadah. Niat ini karena Engkau ya Allah. Ya kalau misalnya Engkau kehendaki akan diambil, ambillah, tapi ganti yang lebih baik. Tapi insya Allah selalu gitu mas gitu. Sampai akhirnya kita sadar, ganti niat kita gitu ya. Wah mungkin salah nih, tadi awal niatnya karena saya sama tangga dibikin 2 lantai, saya bikin 4 lantai. Kemudian nambah lagi 4 lantai, saya bikin 11 gitu. Nah, itu niatnya salah gitu kan. Itu bukan ibadah kan, sama kayak tadi nikah. Setelah nikah saya niatnya pengen metik kembang desa. Kalau nggak sama kembang desa nggak mau nikah, ya kan niatnya salah gitu. Kalau niatnya ibadah ya nyarinya yang sesuai dengan tuntunan. Nah jadi makanya termasuk yang tadi saya sebutkan, kerjaan-kerjaan mencari penghidupan itu juga bernilai ibadah. Bahkan disuruh dalam surat Al-Jumu'ah, Fa'iza kuliyatis sholati fantashiru fil ardh. Kamu habis sholat keluar bertebaran di hutan.
Bahwa dalam satu hadis percayalah jika kalau seorang itu mencari sebuah kayu bakar dan diletakkan di atas punggungnya, dan itu adalah lebih baik daripada minta-minta pada seseorang. Kemudian orang yang diminta itu memberinya atau menolaknya. Bahkan Nabi Zakaria itu dicontohkan adalah seorang tukang kayu. Rasulullah pernah kerja jadi pemugala. Dalam hadis lain, tidaklah seseorang itu makan suatu makanan sekalipun sedikit yang lebih baik daripada yang dimakannya dari hasil usaha tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu juga makan dari hasil usahanya. Orang yang pulang kerja capek itu dinilai ibadah. Kalau dinilai ibadah kan pahalanya banyak banget. Kalau misalnya nggak dinilai ibadah ya kerja aja. Tabungannya yang bukan tabungan pahala, tabungan juga. Pulang ke akhirat, pulang ke Indonesia masih aman. Pulang ke akhirat rugi. Padahal cuma bedanya tipis gitu. Nah ini semuanya juga akhirnya kalau misalnya orang menguasai atau membekali dirinya dengan cara berpikir seperti ini, semua orang dengan profesi apapun gitu ya akan mencoba mengatur hidupnya sesuai tuntunan. Bahkan urusan rakyat itu terpenuhi karena pemerintahannya juga mikir, wah ini saya jadi presiden itu sebagai ibadah gitu kan. Ibadah itu maksudnya apa? Saya kan hamba, ada atasan gitu. Oh, kalau misalnya saya korupsi kecil, dosa nggak ya? Itu dosa, benar nggak? Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ini kayak gini nyalain lampu, ada orang datang cek. Kamu mau diskusi masalah apa? Ini masalah bisnis, masalah pribadi ya? Lampunya dimatiin ya. Karena apa? Listriknya dipakai uang negara, tapi kita bukan ada lampu ya. Kayak sampai segitunya gitu. Nah, bahkan seluruh alam, seluruh lingkungan sekitar itu juga akan terjaga. Benar nggak terjaga? Kalau kita jalan kaki gitu, niatnya, wah saya ini jalan, saya ini hidup karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan daun aja kita nggak asal petik, benar nggak? Jangankan kayak begitu ya, kita bahkan ragu-ragu nih buang sampah di jalan. Kita buang sampah nanti jadi kotoran jadi penyakit. Gitu. Nah semuanya itu akan menjadi dengan sendirinya itu agama tegak, karena ya itu tadi tuntunan yang sudah diberikan itu masing-masing orang itu mencoba menjalaninya gitu. Nah, akhirnya akan tercipta masyarakat yang baik, masyarakat yang bermartabat, yang seperti Allah kan gambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu pernah dicontohkan. Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia, dan bahkan dalam ini sangat kondang ya. Umar bin Abdul Aziz ini hanya sampai 3 tahun berkuasa, tapi dalam masa pemerintahan itu zakat itu susah ngebaginya, bukan susah ditanggung. Karena semua orang begitu, semua orang itu udah merasa cukup, semua orang itu udah merasa kebutuhannya itu dipenuhi. Subhanallah ya. Dan ini yang terakhir, amal ibadah itu juga kita harus menjaga diri kita ya, bahwa kita ini terbagi atas hati, akal, dan anggota badan. Dan Islam mengatur ketiganya agar digunakan untuk kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Nah ini sebenarnya nantinya ke arah manajemen, mungkin di lain kesempatan akan saya singgung. Kita bagi aktivitas kita ini berdasarkan kebutuhan. Jadi jangan cuma satu aspek aja, jangan cuma aspek fisik aja. Kita ngejar duit, kerja 12 jam 12 jam sehari, 50% dalam kehidupan kita cuma untuk memenuhi kebutuhan fisik kan. Dapat duit buat makan, dapat duit buat baju, itu fisiknya aja gitu. Tapi pernah nggak kita mikirin kebutuhan batin kita? Pernah nggak kita mikirin kebutuhan akal kita? Caranya apa memenuhi kebutuhan akal? Belajar, pertama ilmu agama. Caranya bagaimana memikirkan kebutuhan ruh? Sholat, ibadah ya. Nanti kita akan kembali lagi ya, ini mungkin akan saya skip. Tadi saya sudah berikan segala
gambarannya. Jadi nanti aktivitas kita dalam kehidupan kita membekali diri kita itu untuk mengasah ketiga potensi yang telah Allah berikan, potensi akal, hati, dan badan.